تنتقي حبها من غير اختيار كل التهاريج تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizian semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizian semuanya, banyak sekali teori-teori tentang siapa itu Dajjal dan dari mana asal usulnya. Tetapi yang jelas, saya tidak pernah setuju ketika Dajjal itu dikait-kaitkan dengan musuh para nabi terdahulu. Seperti contoh, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Samiri, yaitu musuhnya Nabi Musa alaihissalam yang membuat patung anak sapi yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Saya tidak setuju dengan hal ini. Insya Allah nanti akan saya bahas pada video selanjutnya tentang siapa Samiri dan kenapa saya menolak teori dia adalah Dajjal. Karena kita akan melihat siapa sejarah Samiri dan bagaimana kematiannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah musuhnya Nabi Isa alaihissalam yang menyamar menjadi Yudas Iskariot, yang kemudian Yudas inilah yang membocorkan rahasia Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian Nabi Isa dikejar-kejar oleh pasukan Romawi yang hendak menyalibnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala serupakan salah satu murid Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian murid itulah yang disalib menggantikan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam kemudian diangkat ke langit. Nah, ini juga insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang dengan sebuah judul video, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak di sisi Allah. Ingat, Nabi Isa atau Yesus tidak di sisi Allah. Ini akan kita berikan sebuah pelurusan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke sisi Allah. Itu akan kita bantah seluruhnya. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan Nabi Isa diangkat ke sisi Allah. Itu nggak ada. Jadi nggak ada dalilnya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas itu di video selanjutnya. Nah, Kofizian semuanya, siapa sebetulnya sosok Dajjal itu sendiri? Dajjal sebetulnya manusia biasa. Dia Bani Adam, sama seperti kita, manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya, lebih tepatnya manusia yang lahir karena kecacatan. Banyak ulama berteori, kenapa di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Dajjal itu cacat. Dia punya fisik yang sangat luar biasa aneh. Pertama, kakinya itu bengkok atau pengkor. Kemudian rambutnya keriting total, ya keriting yang lebat. Kemudian matanya buta sebelah, dan mata yang buta itu seperti sesuatu yang nempel gitu. Dia tidak seperti mata biasa, mata pada umumnya, tetapi sesuatu seperti tempelkan begitu saja, menonjol. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu seperti dahak yang menempel di dinding. Ya, kita bisa bayangkan dahak menempel di dinding itu kan ya nggak masuk ke dalam dinding, juga tidak keluar, apa bahasanya, tidak lepas dari dinding. Dia seperti sesuatu yang menempel. Ya, matanya Dajjal seperti itu. Kemudian ada satu fisik lagi yang Rasulullah SAW sebutkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu adalah makhluk yang mandul, yang tidak bisa bikin anak dan tidak mungkin bisa beranak pinak. Ini janji Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Jadi Kofizian semuanya, bisa kita katakan sebetulnya secara fisik Dajjal itu sangat-sangat menyedihkan ya. Sangat-sangat menyedihkan. Kita bukannya menghina, tetapi dia memang makhluk yang perlu dihina. Karena memang pada dasarnya fisiknya Dajjal itu adalah fisik yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk menyadarkan manusia bahwa Tuhan nggak mungkin begitu. Tapi bagi orang-orang yang akalnya sudah mati, mereka akan percaya bahwa Dajjal itu Tuhan. Tetapi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, mereka akan berpikir, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa membuat fisiknya sendiri menjadi sempurna? Kan gitu kan? Logikanya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan fisik yang begitu aneh kepada Dajjal. Tujuannya sebetulnya untuk menyadarkan manusia bahwa Dajjal itu sebetulnya bukan Tuhan. Dia hanya makhluk yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, gitu. Nah, Kofizian semuanya, jadi sebetulnya ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh Dajjal untuk menjadikan dirinya itu seorang Dajjal. Jadi Dajjal itu sendiri harus membayar begitu mahal. Dia harus dirantai selama ribuan tahun. Ya, kalau kita bayangkan di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada rombongan Tamim Ad-Dari yang pernah tersesat di dalam sebuah lautan. Dia terombang-ambing beberapa hari sampai dia kemudian terdampar di satu pulau.
Di pulau itulah Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, yang Dajjal sendiri sudah ribuan tahun terkurung di dalam pulau itu, tidak diizinkan keluar, kecuali nanti menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dia keluar. Jadi sudah ribuan tahun Dajjal itu dikurung di dalam sebuah pulau yang tidak diketahui tempatnya. Dan itu adalah salah satu hal yang dia tanggung. Ribuan tahun dia dikerangkeng, dia dirantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat, dia akan dilepaskan oleh Allah hanya 40 hari. Ingat, dirantainya ribuan tahun, tetapi dia dilepaskan hanya 40 hari. Ingat, jadi nggak sepadan apa yang didapatkan oleh Dajjal. Sebetulnya nggak sepadan sama sekali. Jadi pengorbanan dia untuk menjadikan dirinya sebagai Dajjal itu adalah harga yang sangat mahal. Selain itu dia diberikan fisik yang begitu aneh, termasuk dia juga mandul. Bayangkan koefisien semua, dia punya burung, tapi burungnya cuma aksesoris, nggak bisa berdiri, nggak bisa mematuk bahasa kita gitu, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu seperti ya untuk buang air kecil doang gitu, nggak ada manfaatnya, nggak bisa digunakan buat apa-apa. Kalau kita berbicara tentang Dajjal, ada hal yang betul-betul sangat menghinakan pada dirinya, dan itu adalah harga yang mahal. Kalau kita dipikir-pikir sebagai manusia, ketika ditawari, kamu milih jadi orang kaya tapi burungmu itu tidur, atau kamu milih jadi orang biasa saja tapi burungmu bisa berdiri, kira-kira kalau kamu ya jadi orang normal, kamu pilih yang mana? Kalau saya pribadi, kalau Allah kasih pilihan seperti itu, ya pilihannya adalah kamu jadi orang kaya tapi burungmu nggak bisa berdiri, atau kamu jadi orang biasa saja tapi burungmu bisa berdiri. Saya tetap milih jadi orang biasa dan burung bisa berdiri. Kenapa? Karena ya itu enaknya di situ. Ngapain duit segitu banyak, kekuasaan begitu melimpah, harta di mana-mana, burung nggak bisa berdiri? Buat apa coba? Enaknya di mana? Kan gitu. Kita logika-logikaan saja. Jadi itulah harga mahal menjadi seorang Dajjal. Jangan dikira menjadi seorang Dajjal itu adalah sesuatu yang murah. Tidak, sama seperti iblis. Iblis memilih dirinya menjadi iblis, itu juga harganya mahal. Dia nggak siang, nggak pagi, nggak sore, nggak malam. Dia bekerja keras, menggoda manusia, menggelincirkan manusia supaya menjadi teman-temannya nanti di neraka. Dan dia tahu dia bakal masuk neraka itu adalah harga yang sangat mahal, bukan sesuatu yang murah. Wallahu a'lam bishawab.